waktunya Bu As. Kan Sinta ini di tugas aksi nyata di modul 3.3 ini membuat program. Jadi kami di CGP itu disuruh membuat program, dan itu programnya Sinta itu ada namanya Sari Sakataka. Itu satu hari Sari Sakataka. Itu tadi Sinta udah buat ini. Artinya satu hari satu kelas ke pustaka. Oh, satu hari satu kelas ke pustaka. Karena Sinta melihat minat baca anaknya sekarang menurun. Terus yang datang ke pustaka itu cuman kalau disuruh gurunya ke pustaka baru ke pustaka gitu. Kalau misalnya untuk datang dari dia sendiri itu belum ada gitu. Jadi Sinta itu tercetuslah ide dengan program itu tadi, satu hari satu kelas ke pustaka. Karena kalau jadi nanti itu dijadwalkan gitu Bu, satu hari. Satu hari itu misalnya kelas 1 gitu, kelas nanti hari berikutnya kelas 2, nanti sampai kelas 6 gitu kan. Jadi kalau menurut Ibu gimana itu? Ya baik sekali ide Bu Sinta. Kan memang di akhir-akhir ini dilihat dari raport mutu tuh literasi anak tuh kan kurang ya kan. Maka mungkin karena pengaruh dari gadget kan, itu jadi untuk ide untuk satu hari satu kelas ke pustaka itu bagus sekali. Nah nanti akan dibuatkan jadwalnya. Ya, kan setuju sekali. Jadi kan nanti kita kerjasama lagi dengan guru kelasnya untuk menentukan jadwalnya gitu kan. Tentu nanti bagaimana teknis pelaksanaannya nanti kita juga runding sama guru kelas. Jadi yang pertama ini Sinta minta waktu Ibu memang untuk membicarakan ini sebagai kepala sekolah gitu. Nanti takutnya kalau misalnya langsung aja kan nggak enak nih, langsung jalankan program. Jadi memang minta izin nih sama Bu As kalau misalnya program ini dijalankan bagaimana. Iya, silakan Bu, karena program ini kan baik untuk kemajuan sekolah ini, untuk anak-anak juga. Silakan aja nanti dibuat programnya, diketikkan, dibilang ke guru kelas masing-masing. Jadi ya nanti habis ini Sinta juga mau ke guru kelasnya juga, semua dikumpulkan gitu, apakah mereka setuju atau bagaimana, atau ada pendapat lain bagaimana teknisnya gitu. Terus dengan yang di perpustakaan tentu ya, sama pustakawannya. Ya itu. Maksudnya perpustakaan itu pun mau ditata rapi. Iya, karena kan Sinta melihat buku-buku kita banyak tuh Bu. Iya. Sayang kan gitu, buku pelajaran ada, buku cerita ada, sampai ke ensiklopedia pun kita punya gitu kan. Semuanya lengkap gitu kan, sayang tidak dimanfaatkan gitu. Cuman yang datang hanya itu aja kayaknya muridnya yang memang sering ke pustakaan. Nah, sekarang ini kan itu terus membantu juga untuk anak-anak kelas kecil gitu Bu. Iya. Jadi kan membantu mereka membaca walaupun baru buku cerita yang mereka baca gitu. Jadi boleh ya Bu ya dijalankan ya. Silakan dijalankan. Dibuat daftarnya. Nanti saya koordinasikan lagi sama guru kelasnya juga. Oke, terima kasih ya Ibu atas waktunya. Itu aja. Ya. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Elis. Oke, Bu Elis izin mohon maaf mengganggu waktunya. Bu Elis ini kan pustakawan nih di SD KBP. Ya, benar. Jadi selama ini menurut Bu Elis minat baca anak-anak itu gimana? Sangat menurun. Kalau nggak ada dari gurunya suruh baca ke pustaka, anak tidak mau. Jadi minat membacanya menurun. Jadi memang saya melihatnya juga seperti itu Bu Elis. Jadi saya itu tercetuslah ide sebenarnya bagaimana caranya kita ini mengoptimalkan fungsi pustaka kita. Sementara pustaka kita ini kan bagus Bu Elis, bukunya banyak, semuanya ada gitu kan, buku pelajaran, buku cerita, kamus-kamus, sampai ke ensiklopedia pun ada gitu kan. Pustaka kita, tapi kenapa minat baca anak ini kurang gitu? Semenjak adanya HP, jadi mereka kurang minat membaca buku. Udah saya himbau guru kelas itu dia dari anaknya yang punya. Memang fokusnya ke anak murid kita ya Bu ya. Jadi saya tuh ada ide nih Bu Elis. Gimana kalau misalnya kita buat program satu hari itu ada dijadwalkan satu kelas untuk datang ke pustaka gitu.
Elis, pustaka kita cantik, pustaka kita bersih, luas gitu, tapi tidak dimanfaatkan gitu. Ya dianggurin aja ya. Buku kita banyak, sementara kita setiap tahunnya ada beli buku terus. Jadi saya tuh pengennya pustaka kita berfungsi dengan maksimal, anak-anak kita juga meningkat minat bacanya gitu. Setuju Bu Elis ya? Setuju sekali Bu Sinta. Iya Bu Elis, nanti saya coba lagi konfirmasi sama guru-guru kelasnya. Nanti tadi saya sudah ke Bu Kepala Sekolah. Dia juga bilang usulannya bagus karena memang menurunnya minat baca itu memang sangat terlihat sejak adanya gadget. Benar. Jadi mereka pikirnya semua itu bisa dari gadget atau apa. Jadi untuk membaca media fisik ini kurang sekarang ya Bu Elis. Ini pikir pustaka ilmu. Padahal di sini gudangnya gitu. Ilmu apa aja ada. Tapi karena ada HP, itu juga singkat kan langsung beli. Kadang malas membaca. Tapi kita fokusnya nggak hanya ke kelas besar ya Bu Elis, karena kelas kecil kan kita tentu kita ini mereka masih ada yang belum bisa baca gitu kan, kita juga mau meningkatkan itu juga sih. Boleh Bu. Jadi Dari kelas 1 ya Iya. kita mulai ya. nanti kita tentukan jadwalnya bagaimana gitu Bu Elis ya. Setuju Bu Elis? Setuju sekali Bu Oke, Sinta. Bu Elis. Terima kasih atas waktunya Bu Elis. Terima kasih kembali Bu Sinta. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, minta waktunya sebentar. Di sini saya mau mengajak diskusi saja sebenarnya tentang pengelolaan program. Dimana kalau di CGP itu tugas akhirnya itu membuat program. Jadi harus ada menghasilkan satu program di sekolahnya. Nah, program yang saya rancang itu berkaitan dengan minat baca. Menurut Bapak Ibu lah, kita ini di sekolah ini bagaimana minat baca anak-anak sekarang? Sangat kurang. Apa penyebabnya? Gadget kan? Penyebabnya? Iya, penyebabnya kebanyakan gadget. Karena sudah menganggap semuanya bisa dicari di gadgetnya masing-masing gitu. Terus ini satu lagi selain mengoptimalkan membaca tadi, saya juga kan kita punya pustaka nih. Jadi, nah ini dia apanya itu prakarsa perubahan yang saya gunakan itu meningkatkan minat baca murid dengan mengoptimalkan fungsi perpustakaan melalui program Sari Saka Taka. Sari Saka. Iya, Sari Saka Taka. Kira-kira apa ya? Itu Sari saya. Elisa Maya Sari gitu ya. Sari, ya. Oke, ini dia deskripsi singkat kegiatannya atau Sari Saka Taka. Satu hari satu kelas ke pustaka. Oke, satu hari satu kelas ke pustaka. Sari Saka Taka. Jadi kan kalau misalnya kemarin tuh awalnya maunya program itu satu buku satu hari. Tapi karena murid kita banyak, nggak mungkin nanti semuanya geruduk ke pustaka kan gitu. Jadi saya pengennya itu sih tersusun atau terjadwal gitu untuk per kelasnya itu di hari apa gitu. Menurut Bapak Ibu ada nggak cara lain yang bisa untuk meningkatkan minat baca gitu? Adanya mading bisa juga. Mungkin ya. Sering yang membaca. pojok baca Iya, di kelas juga. Pojok baca juga ya. Kalau untuk mengoptimalisasi pustaka kita, sebentar kan kita punya pustaka nih. Kayaknya sekarang itu kurang gitu peminatnya. Cuman kalau ada kata Mbak Isman, kalau gurunya nyuruh ke pustaka baru ke pustaka gitu. Kalau menurut Bapak Ibu cara kita untuk supaya anak ini sadar loh, cari baca ini di pustaka lebih baik gitu. Karena semuanya gudang ilmu itu di pustaka itu tempatnya gitu. Buat pustaka senyaman mungkin. Iya, buat pustaka senyaman mungkin. Jadi memang harus ada programnya sih dengan perpustakaan setiap kelas itu, Mas. Nah itu dia, karena kan memang kita lihat perpustakaan kita tuh sudah lengkap gitu kan. Lihat fasilitasnya juga memadai gitu kan. Sayang rasanya tidak dimanfaatkan ya Bu Elis ya. Bu Elisnya sebagai pustakawan yang setiap hari di pustaka paling terima kunjungan itu 1-2 orang anak kan gitu. Kalau nggak disuruh gurunya nggak datang ke pustaka.
entah itu karena memang minat bacanya yang kurang, atau nanti kita lihat apakah kondisi pustaka yang membuat tidak nyaman, kan itu. Terus jadi saya tanya juga ke anak murid itu, kenapa bisa nggak suka baca? Salah satunya kalau di kelas 2 itu minat baca anak itu menurun gitu kan, atau minat baca anak itu kurang kalau di kelas 2 itu karena Bu, di buku pelajaran itu gambarnya nggak ada atau ceritanya panjang-panjang gitu, tidak bergambar. Nah, mereka sukanya kalau karena kelas kecil mungkin ya sukanya bergambar. Nah, begitu. Kalau di kelas atas mungkin iya kontennya itu padat karena tulisan semua, jadi mereka malas membaca gitu. Jadi Atau memang anak tuh belum bisa membaca, bisa jadi ada malas masuk pustaka. kalau anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin proses karena masih kelas 2 juga ada yang belajar membaca. Terus ini juga apa, ditanya pelayanan perpustakaan bagaimana, apakah Elisnya galak atau apa? Tidak, jawabnya karena memang kalau guys, Bu mau baca silahkan kan gitu. kalau masih Kalau yang lain alhamdulillah Wisma sendiri masuk pustaka. Nah, tangga apa saran guru ya Bang ya? Gurunya ngikut, jadi anak tuh tertib. Kalau dilepas begitu, maaf ya, kayak hari Jumat jangan muslim masuk pustaka. Mereka cuma buka buku sebentar, paling banyak 10 menit, habis itu keluar. Karena tidak Karena diawasi. dia nggak mau baca buku tadi, nggak tahu bagaimana caranya. Itu memang perlu juga pengawasan dari gurunya. Iya. Selamat pagi. Pagi. Kelas 2. Sopan, hebat, ceria. Oke, masih semangat hari ini? Masih. Jadi hari ini Miss mau ajak diskusi anak kelas 2. Oke, Miss mau tanya, ada yang suka baca? Ada. Siapa yang suka membaca? Ada yang tidak suka membaca? Atau kurang suka membaca? Kurang suka membaca ada? Ada. Nah, sekarang kita tanya, kenapa kurang suka membaca? Kenapa kurang suka membaca? Abi, kenapa kurang suka membaca? Males. Kenapa males? Hah? Apanya? Karena panjang bacanya. Karena panjang bacanya. Oh, bukunya banyak yang dibaca jadi males bacanya. Terus kalau misalnya suruh baca, kamu pengennya buku bacaan apa? Apa buku yang disukai kalau membaca? Apa? Buku cerita, dongeng. Kalau buku pelajaran? Suka sedikit. Suka sedikit. Banyak? Yang banyak apa? Dongeng. Jadi sukanya baca dongeng. Oke, yang sekarang sudah lancar membaca siapa? Nah, sudah lancar semuanya membaca. Oke, yang masih bacanya mengeja? Siapa yang masih mengeja bacanya? Ada yang masih mengeja? Ada ya, masih ada. Nah, sekarang kalau misalnya kamu punya ide nggak supaya kamu ini bisa suka baca itu apa yang bagus? Apa? Membaca sama teman. Oke, mantap. Ada lagi pendapat lain? Supaya suka membaca gitu. Supaya membacanya menyenangkan, kamu pengennya gimana? Ayo. Oh, pendapat. Ini keluarkan pendapat. Kenapa? Bacanya di luar? Boleh. Oke, bacanya di luar. Apa lagi? Apa? Ini apa? Sambil makan. Iya benar. Kalau pas hari biasa boleh ya. Kalau pas puasa jangan. Oke, ada lagi yang lain? Supaya membacanya ini menyenangkan gitu.
sambil bercerita atau berarti yang kawan membaca nanti menceritakan isi bacaannya begitu. Jadi sambil ngobrol, sambil membaca. Ya, boleh. Apa lagi? Suaranya di sana kok. Sambil belajar. Apa lagi? Supaya kamu ini senang membaca, membacanya menyenangkan, kamu jadinya suka membaca. Tadi sudah Inara katanya membaca sama teman kata Inara. Membacanya sambil makan kata Inara. Tapi kalau pas bulan puasa jangan ya. Oke. Selain itu tadi membacanya di mana? Di luar ya boleh. Membacanya di luar. Berarti tidak harus di kelas, tidak harus di perpustakaan seperti itu. Ya. Apa? Membaca sambil nonton. Kalau di sekolah nonton di mana gitu? Ada TV. Hah? Kalau ada TV. Kalau ada TV, kalau di rumah iya ada TV. Kalau di sekolah, sekarang kegiatannya di sekolah. Membaca yang menyenangkan di sekolah itu seperti apa yang kamu pengen? Ya kan? Tadi sudah sambil bacanya rame-rame sama teman. Terus bacanya di luar, nggak di kelas saja, nggak di perpustakaan aja, begitu? Iya. Oke. Sekarang misalnya lagi, sudah pernah berkunjung ke perpustakaan? Sudah ya. Kemarin kita sudah pernah ke perpustakaan. Menurut kamu bagaimana perpustakaan kita? Sibuk, ay. Kenapa rapi ya tadi? Bersih, benar. Apa lagi? Banyak bukunya, iya. Sekarang kalau misalnya kita punya perpustakaan, kenapa tidak digunakan ya? Apa yang membuat perpustakaan kita itu nggak berguna sekarang? Atau kurang peminatnya ke perpustakaan? Dan menurut kamu karena apa? Kenapa Kenzo? Karena kurang suka membaca, iya. Karena minat bacanya kurang. Nah, makanya tadi ditanya, bagaimana caranya untuk meningkatkan minat baca kamu? Bagaimana caranya membaca itu jadi menyenangkan, begitu kan? Nah, tadi sudah disampaikan, membacanya sama temen, Miss. Membacanya di luar, tidak hanya di kelas, boleh. Membacanya sambil ngobrol-ngobrol, sambil cerita sama teman, berarti memang sama-sama teman ya. Tidak suka membaca sendiri? Berarti kalau bacanya rame-rame suka? Suka. Kalau bacanya sendiri? Enggak suka. Buku yang paling disukai untuk membaca? Dongeng. Jadi hobinya membaca cerita. Buku pelajarannya kurang suka dibaca? Kurang. Kenapa? Kenapa ya? Males baca. Bosan karena kata Kenzo. Karena kalau buku pelajaran gambarnya nggak ada, iya. Karena males baca, Miss. Kalau buku dongeng? Banyak gambarnya. Berarti kamu suka buku yang berwarna, yang banyak gambar gitu, yang bacaannya cuma sedikit-sedikit gitu. Kalau untuk kelas 2 boleh lah ya. Kalau sudah kelas 3, kelas 4, kelas 5 usahakan volume membacanya juga makin ditingkatkan. Oke, itu saja diskusi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Terus Miss mau mengadakan survei tentang minat baca kamu. Bisa diisi? Oke, nanti di sini cuma isi kelasnya aja. Jadi nama tidak usah. Oke, bisa ya? Oke, dibaca aja pelan-pelan.
perpustakaan kita ini apa yang harus diperbaiki? Membersihkan buku, merapikan bukunya. Terus apa lagi? Apa ya kira-kira setelah kita lihat nih perpustakaan kita kondisinya seperti ini, apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kamu kerjakan untuk perpustakaan ini? Menyapu, boleh. Membersihkan rak buku. Rak bukunya apa? Rak bukunya berserakan? Ya, ada buku berserakan. Apa lagi? Ada laba-labanya, oh, ada berdebu, ada sarang laba-labanya. Oke, untuk melaksanakan itu bisa membantu untuk memperbaiki suasana pustaka kita. Bisa minta tolong. Kelas berapa ini? Berapa? Sudah pernah ke perpustakaan? Sudah? Sudah pernah ke perpustakaan belum? Ada yang belum? Ada yang belum pernah ke perpustakaan? Menurut kamu perpustakaan kita bagaimana? Terus, oke. Yang suka baca di sini siapa? Ya enggak. Laki-laki kita nggak tahu. Nafis. Kenapa? Nah sekarang misalnya kenapa nggak suka baca? Susah apanya susah? Jarang ke perpustakaan. Kok bisa jarang ya ke perpustakaan? Ada ide? Atau kalau ke perpustakaan harus disuruh dulu baru ke perpustakaan gitu. Kenapa nggak langsung sendiri aja ke perpustakaan? Harus ada aturan? Harus ada alarm? Kenapa? Apa? Harus ada yang mengawasi. Jadi kalau kenapa kurang sering ke perpustakaan karena nggak ada yang mengawasi takut briefing di perpustakaan. Oke. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk kira-kira memperbaiki perpustakaan kita atau supaya pustaka kita lebih nyaman gitu, kira-kira apa yang bakalan kamu lakukan? Mendekor. Kasih AC, insya Allah amin. Semoga besok pustakannya punya AC ya. Nah, sekarang masih pakai kipas, jadi kurang nyaman. Nyaman. Dan paling siswanya. Jadi besok kipasnya ditambah ya, gitu ya maunya ya. Oke, sekarang boleh main kembali. Kalau kita susun nih rancangannya aja lah, ancang-ancangnya kira-kira. Senin kelas apa? 1A dan kelas 4. Senin. Iya. Ya kan? Urutan kita aja. Urutan aja, nggak apa-apa. Urutan ini aja ya, Iya. Senin. Enggak bingung kan? Satu A 4. Selasa 1B, 5. Rabu 2 ya. 2 6 A. Kamis 3 B. Sari Sakataka. Sari Sakataka. Satu hari satu kelas ke pustaka. Oke, jadi Senin jadwalnya kelas 1A dan kelas 4. Selasa kelas 1B dan kelas 5. Rabu kelas 2 dan kelas 6A. Kamis kelas 3 sama kelas 6B. Gitu ya, Bu. Ini rancangan ya, Ibu. Kalau misalnya nanti kita evaluasi kembali kegiatan ini. Apakah berjalan dengan baik atau bagaimana, kan setiap program itu pasti nanti akan dievaluasi kembali. Oke. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu guru. Terima kasih atas waktunya. Nanti akan saya konfirmasi kembali kalau memang saya butuh ide lagi atau butuh bantuan lagi. Terima kasih Bapak Ibu.
laksanakan, memang sudah disetujui oleh semua gitu. Oh, menurut Bapak Ibu, program Sari Sakataka ini apakah bisa kita laksanakan? Ini program 1 hari 1 kelas. Ini berarti jatahnya setiap satu kelas tuh 1 bulan sekali atau bulanan? Per minggu. Per minggu. Jadi satu minggu itu kan kita bagi berarti. Kita kan ada 8 rombel kan? 8 rombel. Berarti satu hari itu bisa dua Bisa dua kelas. kelas. Yang penting terjadwal itu satu minggu itu mereka kelasnya terjadwal ke pustaka. Seminggu 2 pas lebaran sampai 1 bulan ada 8 bulan. Itu setiap minggunya itu Bu apa? Bu Sehari dua. Sehari dua. Jadi misal Senin kelas 1, gitu kan kelas 5, misalnya. kelas 4 gitu kan Kelas kita misalnya, kan. gitu. Nanti minggu depan jadwalnya itu juga. Jadi Sama, setiap hari ini jadwal kelas 1 yang ke pustaka. Nah, Jadi setiap hari ini hari Puasa, apa? misalnya kelas 2 kan gitu. Gitu. Kira Kira-kira bisa setiap nggak? hari perpustakaannya Ada. Ada. Jadi itu tadi kita mengoptimalkan fungsi pustaka sekaligus meningkatkan minat baca anak. Gitu. Jadi kayak kata Bu Yana, mungkin membuat pustakanya lebih nyaman, jadi anak-anak juga sering ke pustaka kan gitu. Terus tadi ditanya juga sama ke anak-anak, kalau misalnya membaca yang menyenangkan itu apakah boleh Bu di luar? Iya kan? Maksudnya tidak harus pustaka itu di pustaka kita ngumpul, tidak, karena kebanyakan anak-anak itu kan gaya belajarnya beda-beda. Iya. Nah, ada yang sambil bermain, ada yang iya, kita memanfaatkan perpustakaan tadi gitu. Jadi kalau menurut Bapak Ibu bisakah kita laksanakan ini? Bisa.